Selamat pagi Ibu Ros dan teman-teman. Kami akan mempresentasikan tentang nutrisi ibu hamil dan pemberian air susu ibu. Sebelum kami presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bernadette Adinda Adel Dwi Wilianti, NRP 16130170007, dan teman saya Maria Agustina Lucy, NRP 1613088006. Awal saya akan menjelaskan tentang pengertian nutrisi ibu hamil dan ASI. Yang pertama, nutrisi ibu hamil adalah salah satu hal penting yang perlu diperhatikan selama masa kehamilan pada ibu. Ibu hamil membutuhkan banyak nutrisi untuk membantu tumbuh kembang pada janin. Tujuannya adalah agar si anak lahir ia dapat tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Kemudian yang selanjutnya, gizi merupakan salah satu komponen yang penting dalam menunjang keberlangsungan proses pertumbuhan dan perkembangan pada janin. Ibu yang mengalami status gizi yang kurang dalam masa kehamilannya dapat berpengaruh buruk pada bayi. Misalnya, janin lahir dengan keadaan mati dan bayi lahir dengan berat badan rendah. Baik, saya akan menjelaskan pada slide selanjutnya, air susu ibu atau biasanya disebut dengan ASI. ASI yaitu gizi terbaik yang dibutuhkan oleh bayi hingga bayi berusia 6 bulan. Di sini ada ASI eksklusif. ASI eksklusif membuat bayi berkembang dengan baik pada 6 bulan pertama, bahkan pada usia lebih dari 6 bulan. Di sini ASI ibarat stimulus awal untuk perkembangan otak yang seharusnya diasah oleh orang tua agar perkembangan anak lebih optimal. Manfaat pemberian ASI ada 2, yaitu yang pertama, manfaat ASI bagi bayi yaitu menurunkan risiko kematian bayi akibat diare dan infeksi, sumber energi, nutrisi yang baik, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan signifikan mengurangi risiko penularan penyakit infeksi. Yang kedua, manfaat bagi ibu yang memberikan ASI adalah mengurangi risiko kanker ovarium dan payudara, membantu kelancaran produksi ASI sebagai metode alami pencegahan kehamilan dalam 6 bulan pertama setelah kelahiran dan membantu mengurangi berat badan lebih dengan cepat setelah kehamilan. Hubungan pemenuhan kebutuhan gizi ibu dengan kelancaran air susu ibu atau biasanya disebut dengan ASI. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan gizi ibu menyusui adalah susunan menu seimbang yang diajukan untuk ibu menyusui yang terdiri dari energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pada poin kedua, status gizi ibu menyusui memegang peranan penting
Untuk keberhasilan menyusui, yang indikatornya diukur dari durasi air susu ibu atau disebut ASI eksklusif. Pertumbuhan bayi dan status gizi ibu pasca menyusui. Nah, pada poin ketiga, menurut Maharani 2016, tingkat pendidikan ibu menyusui dapat berpengaruh pada pengetahuan ibu karena pengetahuan gizi memiliki peranan penting dalam praktek pemilihan, pengolahan, dan pengaturan makan ibu menyusui sehari-hari. Sehingga ibu menyusui dapat mengkonsumsi makanan gizi seimbang pada setiap harinya. Nah, di sini makanan gizi seimbang itu seperti 4 sehat 5 sempurna. Ibu menyusui harus cermat dalam menyusun pola makan. Selain pola makan yang seimbang, ibu menyusui juga harus cermat dalam memilih bahan makanan yang dapat memperlancar produksi ASI. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Bernadette, yaitu tentang kebutuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, pada wanita dewasa yang sedang hamil, diperlukan energi dan gizi tambahan untuk pembentukan jaringan baru, yaitu janin, plasenta, uterus, serta kelenjar mamae. Plasenta itu adalah salah satu organ yang menempel dan tumbuh di tubuh bayi dan juga ibu selama masa kehamilan. Sedangkan kalau uterus itu adalah rahim atau tempat di mana embrio akan tumbuh dan juga yang akan berfungsi untuk melindungi janin yang sedang berkembang di dalam rahim seorang ibu. Kemudian terus kelenjar mamae itu adalah kelenjar yang ada pada payudara yang berfungsi untuk menghasilkan ASI nanti yang akan diberikan kepada anak. Nah, untuk kebutuhan gizi yang diperlukan oleh seorang ibu hamil juga ditentukan dari makanan yang dikonsumsinya. Jadi makanan yang dianjurkan di sini adalah susu, telur, sayur, buah, mentega, margarin, serta vitamin. Utamanya itulah vitamin A, vitamin D, dan juga vitamin C. Dan jaminan yang terbaik dari konsumsi kalori yang cukup selama ibu hamil adalah peningkatan berat badan dan juga peningkatan berat badan yang sesuai dengan bertambahnya usia kehamilan pada ibu. Pada kehamilan trimester pertama, yaitu usia 0-3 bulan, umumnya akan muncul keluhan-keluhan seperti mual, ingin muntah, pusing-pusing, selera makan berkurang, sehingga timbul kelemahan dan juga malas untuk beraktivitas. Nah, pada saat ini atau pada trimester pertama ini belum diperlukan tambahan kalori, protein, mineral, serta vitamin yang berarti karena janin belum tumbuh dengan pesat dan kebutuhan gizi juga dapat disamakan dengan keadaan sebelum ibu hamil. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ibu hamil harus tetap makan agar tidak terjadi gangguan pencernaan. Jadi ibu hamil tetap diharapkan untuk makan meskipun mengalami keluhan-keluhan tersebut. Agar kecukupan zat gizi terpenuhi pada trimester pertama, maka ibu hamil perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, makanan hendaknya dipilih yang mudah dicerna. Misalnya sayuran yang sudah dimasak, pisang, roti, sup-supan, itu adalah makanan yang mudah dicerna. Kemudian terus buah-buahan segar dan sayuran juga bisa dapat mengurangi rasa mual pada trimester pertama ini. Lalu kedua, porsi makanannya sedikit tetapi dengan frekuensi yang sering.
Dan mungkin bila kurang selera makan nasi, ibu hamil juga dapat menggantikan nasi dengan kentang, makaroni, mie atau jajanan lain yang bergizi sehingga asupan gizi itu tetap terpenuhi pada trimester pertama itu. Untuk trimester kedua, mulai dibutuhkan tambahan kalori untuk pertumbuhan serta perkembangan janin serta untuk mempertahankan kesehatan si ibu. Pada trimester kedua ini muntah sudah mulai berkurang bahkan tidak, sehingga nafsu makan mulai bertambah, kemudian terus perkembangan janinnya sangat pesat, bukan saja tubuhnya tetapi juga susunan saraf otaknya. Jadi pada trimester kedua ini perlu atau menambahkan makanan kalori untuk pertumbuhan janin yang ada di dalam rahim ibu. Kemudian pada trimester ketiga, bahan makanan yang perlu dikonsumsi oleh seorang ibu yaitu mengandung sumber protein, sehingga janin mengalami pertumbuhan yang baik. Dan makanan yang mengandung protein itu misalnya ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan juga hasil olahan seperti tahu dan tempe. Selain sebagai zat pembangun, zat-zat pengatur juga diperlukan, yaitu vitamin dan mineral yang banyak terdapat dalam buah dan juga sayuran. Yang perlu diperhatikan seorang ibu hamil yaitu pada trimester ketiga sering terjadi bengkak pada kaki. Maka ibu hamil harus mengurangi konsumsi garam dan juga makanan. Dan bahkan makanan yang mengandung garam yaitu margarin, mentega, dan juga kecap. Nah, dengan mengurangi makanan ini atau mengurangi zat garam ini akan membantu mengurangi juga bengkak pada kaki. Nah, pada trimester ketiga, selera makan ibu hamil sudah mulai membaik dan cenderung merasa lapar, tetapi perlu diperhatikan agar tidak terjadi kegemukan. Kemudian pada masa ini juga diperlukan makanan dengan nilai biologis yang tinggi, misalnya daging, ikan, susu, dan juga telur untuk mencukupi segala kebutuhan dalam janin ibu. Kemudian dan secara garis besar bahwa makanan pada trimester ketiga ini sama dengan trimester kedua, tetapi hendaknya jangan terlalu banyak agar ibu hamil terhindar dari kegemukan. Nah, untuk gizi ibu hamil dan menyusui serta hubungannya dengan produksi ASI selama kehamilan, yaitu ibu harus mendapatkan makanan tambahan setiap hari karena akan sangat besar peranannya dalam mencegah malnutrisi atau kekurangan nutrisi dalam tubuh, terutama pada janin yang dikandungnya. Kemudian juga dengan gizi yang mencukupi juga akan menghindarkan bayi dengan berat badan rendah ketika lahir. Kemudian terus wanita yang normal mendapat kenaikan berat badan sebesar 10-12 kg selama kehamilannya. Kemudian terus berhasil tidaknya pemberian ASI dapat dinilai dengan mengamati pertumbuhan bayi, dan pertumbuhan bayi itu dapat kita amati melalui penimbangan bayi yang teratur yang hasilnya dicatat melalui KMS atau kartu menuju sehat. Maka sangat penting bagi seorang ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi agar pertumbuhan janinnya boleh berkembang dengan baik. Nah, pasti pada bingung kan? Minum vitamin apa sih yang cocok buat ibu hamil? Kok bingung ya? Makan apa sih yang cocok? Makin bingung lagi. Nah, kita akan bahas mengenai vitamin pada kehamilan dan dampaknya pada mams dan si kecil. Jangan lupa nonton di video berikut ini. Hai Mams,
Perkenalkan, nama saya Dr. Daryl Fernando, spesialis obstetri ginekologi atau spesialis kandungan. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai kepatuhan moms dalam mengkonsumsi vitamin selama kehamilan. Mau tahu lebih lanjut? Jangan lupa nonton videonya, klik subscribe, sama nyalain tombol loncengnya. Buat mom semua pasti bertanya-tanya, makanan apa sih yang bagus, makanan apa yang butuh untuk kehamilan yang sehat supaya ibunya sehat, si kecil juga sehat. Nah, secara umum moms, makanan itu kita bagi dua. Ada yang namanya makronutrien, ada yang disebut juga dengan mikronutrien. Makronutrien dan mikronutrien dua-duanya diperlukan pada kehamilan. Contohnya makronutrien adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Dan jangan lupa air putih. Nah, kalau untuk mikronutrien mencakup vitamin dan mineral yang jumlahnya banyak banget. Untuk jenis makanannya, yang moms bisa makan sebetulnya tidak ada pantangan khusus. Apapun yang moms suka, boleh moms makan dengan catatan, asal dalam batas wajar. Karena segala sesuatu yang berlebihan tentu saja tidak baik. Nah, memang ada beberapa makanan yang harus dihindari atau dicermati selama kehamilan. Yang pertama adalah makanan yang kurang matang atau tidak matang, seperti daging yang tidak matang, atau makanan dengan telur yang tidak matang, atau makanan dari susu yang tidak dipasteurisasi. Tentu saja itu dihindari. Dan secara umum, upayakan kebiasaan makanan yang sehat, jadi kurangi makan makanan yang instan, dan makan makanan yang banyak mengandung oksidatif, seperti yang banyak bakar-bakaran gosongnya, itu sebaiknya dikurangi. Untuk kecukupan gizinya, kita tadi sudah membahas ada makronutrien, ada mikronutrien. Secara umum, setiap trimester itu punya kebutuhan zat gizi masing-masing yang unik pada setiap trimester tersebut. Kalau pada trimester pertama, biasanya belum ada penambahan kalori yang signifikan, artinya belum perlu penambahan jumlah makanan, yang katanya kalau makan buat berdua, biasanya pada saat trimester pertama belum terlalu dibutuhkan. Sejak trimester kedua, baru nanti dibutuhkan penambahan kalori sebesar 300 kalori per hari. Dan pada trimester ketiga mungkin meningkat antara 350 sampai 400 kalori per hari. Untuk kecukupan nutriennya ini juga sangat bervariasi, moms. Pada trimester pertama dan sebelum kehamilan dibutuhkan asam folat, kemudian iodin ya sebagai untuk hormon-hormon dan sebagai vitamin yang dibutuhkan untuk pertumbuhan si kecil. Tapi nanti pada saat trimester kedua, ketiga, maka akan banyak vitamin dan mineral lain yang dibutuhkan, seperti zinc, kalsium, vitamin D, dan itu banyak sekali. Saya tahu, pasti ada beberapa moms yang mungkin nggak sadar kalau lagi hamil. Ya, mungkin pas ketahuan sudah hamil, mungkin sudah 6 minggu, sudah 8 minggu. Nah, tapi selama masa itu belum minum vitamin, belum kontrol ke dokter. Tidak perlu khawatir. Memang secara ideal dibutuhkan penambahan suplementasi asam folat dan zat besi selama kehamilan, terutama sejak sebelum konsepsi sebetulnya untuk penambahan asam folat tersebut. Namun sebetulnya semua sumber makanan itu, semua mikronutrien dan makronutrien itu juga terdapat pada makanan. Jadi kalau misalnya moms lupa untuk mulai mengkonsumsi vitamin pada awal kehamilan, tetapi makanannya masih bagus, artinya kandungan gizinya lengkap dan seimbang, mengandung protein, mengandung sayur-sayuran, buah-buahan, maka nanti begitu tahu, ya kita lanjutkan dengan pemberian vitamin tersebut. Untuk konsumsi vitamin memang dianjurkan dengan pemantauan dari dokter. Kenapa? Karena kebutuhan setiap moms itu berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Karena mungkin ada moms yang kandungan zat besinya yang kurang. Ada moms yang kandungan kalsiumnya yang kurang. Jadi tidak bisa disamakan antara satu moms dengan moms yang lain. Karena biasanya gitu tuh, saling ngerumpi, saya dikasih vitamin ini sama dokter saya, kok saya dikasih mereka berbeda. Itu mungkin sudah diatur, sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari moms sendiri. Kalau misalnya moms konsumsi vitaminnya tidak teratur, sebetulnya harusnya teratur ya. Kalau misalnya tidak teratur, perlu kita cari tahu apa penyebabnya. Apakah mungkin pilnya terlalu besar, atau mungkin rasanya nggak enak, atau mungkin mual muntah, atau mungkin moms memang sibuk sampai lupa. Nah, itu harus diperhatikan dan harus dimodifikasi sehingga kepatuhan moms untuk minum vitaminnya juga menjadi teratur.
Seperti yang tadi sudah kita bicarakan, bahwa kebutuhan vitamin dan mineral itu berbeda-beda setiap orang. Secara idealnya, harusnya diperiksa kandungan vitamin, kandungan mineral dalam tubuh moms. Apakah ada yang kurang atau tidak? Karena kalau kita berbicara pemberian vitamin, maka kita mengenal ada 2 jenis pemberian vitamin. Yaitu yang pertama suplemen, artinya kita memberikan tambahan. Atau yang kedua, dalam dosis terapi, artinya ada yang kurang, lalu harus kita terapi, harus kita tambah memang, harus kita obati. Nah, itu 2 yang harus disesuaikan dengan konsultasi ke dokter kandungannya. Ciri-ciri apa sih yang moms bisa rasakan kalau misalnya kekurangan vitamin dan mineral? Nah, seperti yang tadi kita sudah bicarakan, vitamin dan mineral itu banyak banget. Ya, mungkin ada lebih dari 30 jenis dan semuanya ada fungsinya masing-masing. Saya ambilkan contoh yang umum saja. Misalnya, moms kekurangan zat besi. Maka dampaknya apa? Momsnya bisa mengalami anemia, penurunan cadangan besi, dan mungkin si kecil juga bisa mengalami anemia. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah kekurangan asam folat. Asam folat ini sangat penting untuk pertumbuhan dari sistem tabung saraf dari bayi, dari si kecil. Jadi kalau misalnya moms kekurangan asam folat, maka beresiko untuk terjadi cedera atau cacat pada tabung sarafnya dengan penyakit yang biasa kita sebut seperti spina bifida. Mungkin moms pernah dengar. Nah, jadi dampaknya sebetulnya banyak dari kekurangan vitamin itu. Dan sekarang penelitian yang baru ini juga menyatakan bahwa asupan gizi moms selama hamil ini juga menentukan penyakit pada si kecil nanti pada saat dia dewasa. Karena sudah berhubungan, ibu yang gizinya kurang baik atau tidak tercukupi dengan baik selama kehamilan, maka bayinya si kecil akan beresiko untuk mengalami seperti hipertensi, diabetes, penyakit autoimun nanti pada saat usia lebih tua. Jadi semuanya harus diperhatikan. Oke, sekarang kita berbicara suplemen nih. Bukan dalam artian dosis terapi ya. Kalau memang misalnya ada yang kurang, maka itu harus diterapi. Tapi kalau misalnya suplemen atau tambahan multivitamin, nah ini yang menjadi agak tricky. Kenapa? Karena sumber makanan dan sumber gizi utama moms adalah tentu saja dari makanan, bukan dari vitamin. Ingat ya, jadi porsi makanannya itu harus yang gizinya lengkap dan seimbang. Saya contohkan, misalnya moms memiliki 1 piring makanan, maka 1/4-nya diisi dengan karbohidrat. 1/4-nya diisi dengan protein, ya seperti telur, daging, ikan, ayam. Nah, separohnya lagi itu dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi jangan salah ya moms, bukan nasinya yang 1 piring, lalu lauknya sedikit-sedikit saja. Kalau misalnya makanannya sudah bagus, maka suplemen boleh saja. Ya, karena suplementasi multivitamin pada kehamilan, ada beberapa penelitian yang menyatakan dia mengurangi resiko untuk bayi kecil. Tapi memang yang utama adalah dari makanan. Konsumsi suplemen pada ibu hamil mungkin tidak terlalu terkait dengan kenaikan berat badan pada ibu hamil. Kenapa? Karena suplemen atau multivitamin sebetulnya tidak mengandung kalori yang banyak. Artinya dia tidak mengandung zat gizi makro yang menjadi sumber utama kecukupan kalori. Namun memang asupan maternal multivitamin sudah ada beberapa penelitian yang menyatakan dia berhubungan dengan berat bayi yang lebih besar. Artinya dia mengurangi resiko bayi yang kecil, pertumbuhan janin yang terhambat. Jadi terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang mungkin pola makannya masih kadang-kadang berantakan, kadang-kadang banyak pengen jajan ya. Peran multivitamin itu menjadi sangat penting untuk melengkapi kecukupan gizi yang tidak didapatkan dari makanannya. Oke, untuk konsumsi susu, kalau moms yang kontrol ke dokter rutin pasti akan dengar tuh, suka disuruh minum susu, ya, diberikan vitamin. Sebetulnya semua itu baik, ya, karena susu itu sebetulnya juga seperti susu hamil, dia difortifikasi dengan zat-zat tambahan yang dibutuhkan. Masalahnya di Indonesia ini banyak yang tidak patuh untuk minum susu juga. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia kadang-kadang tidak terbiasa untuk mengkonsumsi produk susu maupun seperti keju dan yogurt dan lain-lain. Jadi, kadang-kadang susu boleh, vitamin boleh, dosisnya seperti apa, itu disesuaikan dengan asesmen dokter pada saat menilai kecukupan makan dari momsnya. Udah 9 bulan nih, moms hamil, saatnya melahirkan si kecil. Pasti udah gak sabar dong.
Nah, kalau misalnya moms yang kekurangan zat gizi baik makro maupun mikro, itu bisa berpengaruh terhadap proses persalinannya sendiri maupun sesudah persalinan dan masa menyusui. Sebagai contoh, kalau moms yang kekurangan gizi misalnya sangat kurus atau justru sangat kelebihan gizinya yang berat badan berlebih, maka itu bisa mempersulit proses persalinan. Ada resiko perdarahan pada saat persalinan. Ada resiko untuk lukanya sembuhnya kurang baik pasca persalinan. Dan selain itu, untuk kandungan vitaminnya sendiri, misalnya kalau kekurangan vitamin C, zinc, kekurangan zat besi, maka akan beresiko untuk penyembuhan luka yang tidak baik, kemudian untuk perdarahan pasca salin. Maka selama periode 9 bulan yang moms miliki, itu adalah waktu yang cukup panjang sebetulnya untuk memperbaiki atau menambahkan segala sesuatu yang bermasalah. Salah satunya adalah kecukupan dari zat gizinya. Dan jangan lupa, pada saat menyusui, nah, menyusui ini periode beda lagi nih. Menyusui itu moms butuh penambahan sekitar 500 kalori per hari. Kalau yang tadinya selama hamil sekitar 300-400, maka pada saat menyusui menjadi sekitar 500 kalori per hari. Kalau misalnya momsnya cadangan gizinya kurang baik, terutama untuk zat besinya, maka kandungan zat besi di ASI-nya juga akan berkurang yang bisa berdampak pada anemia pada si kecil. Dan kita sudah tahu dampak dari anemia pada anak kecil misalnya adalah stunting, kemudian perkembangan otaknya kurang baik, ya, penurunan dari IQ-nya, maka itu semua harus diatasi. Nah, pasti moms bertanya-tanya nih, dok, saya masih punya kandungan vitamin yang dulu, masih perlu nggak ya? Selama hamil masih nyisa, masih ada beberapa botol, sekarang saya menyusui, masih boleh nggak diminum? Tentu saja boleh, moms. Kenapa? Karena kandungan vitamin yang terdapat dalam multivitamin atau suplemen tersebut masih dibutuhkan selama proses menyusui. Ya, nanti kalau misalnya anaknya sudah lebih besar, artinya mungkin sudah lebih dari usia kehamilan 6 bulan, sudah tidak menyusui ASI eksklusif, maka memang zat gizi utama dari si kecil adalah dari makanan pendamping ASI. Tapi selama 6 bulan menyusui dan selama bayinya 1000 hari pertama kehidupan, intinya harus tercukupi zat gizinya untuk pertumbuhan dan perkembangan si kecil yang lebih baik. Nah, kita sudah sampai nih moms di akhir video ini. Sudah banyak banget informasi yang dari tadi disampaikan. Jangan lupa untuk ditanyakan dan dicatat, ditanyakan ke dokter atau ke bidan atau ke tenaga kesehatan yang melayani moms tentang kecukupan gizi dan vitamin dari moms. Jangan lupa untuk like, komen, dan share untuk dibagikan ke teman-teman moms yang lainnya. Sampai jumpa! Asupan nutrisi yang penting dipenuhi ibu hamil dan menyusui. Pada masa kehamilan dalam menanti lahirnya buah hati, ibu hamil harus memperhatikan aturan seperti asupan makanan yang dikonsumsi. Jadi, bukan hanya persiapan mental saja ya yang dipersiapkan. Saat hamil maupun menyusui, bunda juga tidak boleh menyepelekan asupan nutrisi yang dibutuhkan. Asupan nutrisi yang tidak mencukupi bisa menyebabkan janin tumbuh tidak sempurna. Sementara itu, saat menyusui asupan nutrisi yang bergizi bisa membantu ibu memulihkan kondisinya pasca melahirkan, dan memperlancar produksi ASI. Oleh karena itu, selama hamil dan menyusui cukupilah kebutuhan nutrisi bunda dengan baik. Nah, ada 8 macam nutrisi yang penting bagi ibu hamil dan menyusui. 1. Karbohidrat. Karbohidrat diperlukan sebagai sumber energi. Saat hamil, kebutuhan karbohidrat di trimester pertama sebanyak 2.200 kalori, sedangkan di trimester kedua dan ketiga 2.500 kalori. Lalu, ibu menyusui perlu 2,500 sampai 2,700 kalori selama 6 bulan pertama bayi lahir. Sumber karbohidrat bisa didapatkan dari beras, singkong, jagung, dan ubi. 2. Protein. Protein dibutuhkan selama masa kehamilan untuk pertumbuhan jaringan tubuh janin, serta membantu meningkatkan daya tahan tubuh saat menyusui. Kebutuhan protein saat hamil mencapai 60 gram per hari. Sedangkan saat menyusui ibu butuh asupan protein 70 gram per hari. Sumber protein dapat diperoleh dari protein hewani seperti telur,
susu, daging dan ayam, serta protein nabati seperti kacang-kacangan. 3. Asam folat. Asupan asam folat dibutuhkan selama kehamilan untuk mencegah kelainan cacat saat lahir. Pada saat hamil dibutuhkan asupan 400-600 mikrogram dalam sehari. Pada masa menyusui, asam folat dibutuhkan untuk mengisi cadangan asam folat dan mengurangi risiko penyakit jantung. Kadar asam folat saat menyusui dianjurkan 500 mikrogram per hari. Bunda bisa mendapatkan asam folat dari sayuran berwarna hijau, kacang-kacangan, dan jeruk. 4. Besi. Besi bisa membantu pertumbuhan janin di dalam kandungan agar dapat memperoleh asupan oksigen yang cukup. Kebutuhan zat besi semasa hamil adalah sebanyak 35 mg per hari saat trimester kedua dan 39 mg per hari saat trimester ketiga. Sementara itu, pada ibu menyusui di 6 bulan pertama membutuhkan asupan 32 mg per hari. Sumber besi bisa didapatkan dari brokoli, bayam, daging, ikan, ayam, dan kuning telur. 5. Kalsium dan vitamin D. Kalsium dibutuhkan untuk membentuk tulang janin dan menjaga massa tulang ibu menyusui. Diperlukan asupan sebanyak 1000 mg per hari selama hamil dan menyusui. Sumber kalsium adalah sayur-sayuran hijau, kentang, serta susu dan produk olahannya. Vitamin D diperlukan untuk membantu proses penyerapan kalsium ke dalam tubuh dan mencegah adanya infeksi serta kelahiran prematur. Dosis vitamin D yang dibutuhkan ibu hamil sebanyak 4000 IU per hari. Sedangkan ibu menyusui 5,000 sampai 6,000 IU per hari. 6. Vitamin C. Kebutuhan vitamin C sangat diperlukan untuk proses metabolisme dan perkembangan janin serta bayi. Ibu hamil butuh asupan vitamin C 85 mg per hari. Sedangkan saat menyusui direkomendasikan mengonsumsi vitamin C 100 mg hari. Sumber vitamin C bisa didapatkan dari sayur dan buah. 7. Vitamin A. Vitamin A selama masa kehamilan dapat membantu perkembangan penglihatan janin dan pertumbuhannya. Kekurangan vitamin A dapat membuat berat badan bayi lahir rendah. Kebutuhan vitamin A pada masa kehamilan sebanyak 800 mikrogram. Sedangkan pada masa menyusui dianjurkan konsumsi vitamin A 1300 mikrogram. Sumber vitamin A bisa didapat dari wortel, bayam, apel, anggur, hati ayam, hati sapi, susu telur, keju, dan ikan. 8. DHA. DHA dapat membantu dalam pertumbuhan sistem saraf, otak dan kesehatan mata janin. Untuk ibu menyusui, DHA ini dapat meningkatkan produksi ASI. Asupan DHA saat hamil dan menyusui disarankan sebanyak 200 mg per hari. Sumber DHA bisa didapatkan dari salmon, tuna, dan daging merah. Selain asupan nutrisi dari makanan, Bunda juga dapat mengonsumsi suplemen seperti Blackmores Pregnancy and Breastfeeding Gold. Konsumsi 2 kapsul sehari untuk mendapatkan manfaatnya. Blackmores Pregnancy and Breastfeeding Gold yang mengandung nutrisi lengkap untuk kebutuhan saat hamil dan menyusui sehingga ibu hamil tidak perlu khawatir dengan nutrisinya dan juga si kecil.